wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan karena ada wawancara untuk tugas saya di Guru Penggerak, yaitu mengenai bagaimana pengambilan keputusan di dalam lingkup SMP Terpadu Syekh Muhammad Ja'far, dan saya ingin tanyakan beberapa hal mengenai hal tersebut. Ibu, saya minta kesediaan tak untuk wawancara ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Aji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Tentu yang pertama saya lakukan harus mengamati terlebih dahulu satu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan, tentu mengacu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Begitu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan yang telah ditetapkan atau aturan yang ada di sekolah ini. Tentu disertai dengan kebijakan-kebijakan dalam hal-hal tertentu. Dan setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, terkhusus guru BK dan orang tua siswa, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Baik Bu Aji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya akan datang langsung ke lapangan meninjau permasalahan, kemudian melakukan wawancara secara langsung dari berbagai pihak yang terkait. Lalu setelah itu kami bersama mungkin guru BK menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya, bagi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas atau tidak ditunda-tunda, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya tentu mengobrol atau membicarakan terlebih dahulu dengan tim manajemen sekolah dan guru-guru, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama untuk sama-sama istilahnya baik untuk semua. Yeah. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasa kami hadapi dalam pengambilan suatu keputusan apabila kurang bisa diterima. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat bahwa keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Apakah Bu Aji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Aji jalankan?
suatu kasus itu biasanya datang tidak terduga, maka tentu tidak ada jadwal tertentu yang berlaku. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik begitu ada kasus, dan sebisa mungkin selesai saat itu juga, atau tidak terlalu lama, atau tidak perlu menunda ketika kasus itu memang tidak membutuhkan waktu untuk ditunda. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Aji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Jadi salah satu faktor yang memudahkan adalah karena adanya tata tertib yang menjadi pedoman yang tertuang dalam buku yang dinamai di sekolah ini buku pantas atau panduan tata tertib akhlak siswa. Nanti di situ dikondisikan itulah dasar sehingga kita mudah mengambil suatu keputusan berdasarkan buku pantas tersebut. Jadi ada buku pantas. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Aji petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi sebagaimana yang dikatakan bahwa setiap pengalaman adalah guru terbaik untuk kita semua. Kita selalu belajar dari berbagai kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Untuk setiap kasus atau permasalahan yang terjadi di lapangan, tentu selalu ada bahan ajar yang kita peroleh sebagai saya pribadi selaku pemimpin atau guru yang lain, itu memberikan pelajaran kita bagaimana bisa mengambil keputusan secara bijak sehingga selalu endingnya bagus untuk semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Aji atas kesempatannya. Kita sedikit mewawancarai tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijak tentang kebajikan dilematika atau orang. Terima kasih Ibu Aji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya sampaikan tujuan saya untuk mewawancara Ibu. Saya ingin menggali sebagai tugas saya di guru penggerak tentang bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan dalam sebuah kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Baik Bu, saya mau tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral Ibu? Terima kasih Pak. Tentunya yang pertama, apabila terjadi suatu kasus pada tubuh peserta didik, maka dimulai kita perlu penanganan khusus melalui guru yang ada di sekolah Pak. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Kemudian yang kedua, apabila ada permasalahan pada tubuh pendidik, guru dan tenaga kependidikan, saya berkoordinasi dengan guru terlebih dahulu. Saya selalu memanggil semua wakaset dan meminta masukan. Kemudian saya juga sering meminta masukan pada komite. Tidak lupa juga kami berkoordinasi dengan atasan saya, yaitu yayasan dan pengawas madrasah. Oke, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti ada tidak setuju atau tidak disukai. Walaupun bagaimana tentunya harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko yang terkecil. Begitu ya Bu ya.
Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Strateginya tentunya adalah seperti yang disampaikan tadi Pak, kita komunikasi dengan yang lain, mengambil resiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada khususnya pada kasus-kasus dilematika ini? Mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu atau seperti yang sudah disebutkan. Ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala, membuat makan waktu yang banyak. Maka sudah cukup dengan guru di sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tua. Jadi kami tidak memanggil saya orang tua karena sudah ada perwakilan komite. Begitu ya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Yang pertama Pak, sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidikan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tetapi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini guru sudah sesuai dengan sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Bagaimanapun juga ujung tombak pendidikan itu para guru. Nah, guru yang honorer perlu disejahterakan. Ini permasalahan besar di kalangan kami. Bagaimana agar guru honorer bisa setara dengan UMR. Ini tantangan bagi kepala sekolah Pak. Kemudian yang kedua, tentunya harapan kami selaku pengelola yang ada di sekolah swasta agar pemerintah juga punya perhatian kepada sekolah swasta, karena bagaimanapun juga para guru yang ada di swasta mereka juga mendidik anak bangsa sama seperti yang ada di sekolah negeri. Jadi kemitraan ya, Bu ya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu Pak. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan. Ambil resiko terkecil. Itu saja Pak. Begitu ya, Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dengan kasus-kasus dilematika, Bu? Nah, tentunya Pak ya, bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Kalau saya mengambil keputusan panutan pada Rasulullah, bagaimana beliau diperhadapkan dengan banyak permasalahan dan banyak, dan saya terinspirasi dengan di situ dengan cara hidup beliau dan banyak hikmah di setiap kehidupan ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika, Bu? Saya Pak belajar dari berbagai pengalaman yang pengalaman yang dengan jendela kehidupan ini, sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktik di lapangan. Baik, Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya bincang-bincang dengan Ibu Kepala MA PK Sermono Jakarta.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.